Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur masih berlangsung. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pun meminta sosialisasi pembangunan digencarkan. Pasalnya sebagian warga sekitar IKN Nusantara mengaku belum mendapat sosialisasi. Namun sebagian lainnya mendukung upaya pemerintah membangun lokasi sekitar di Desa Bumi Harapan yang masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN atau KIPP. Plang bertuliskan batas kawasan inti pusat pemerintahan sudah terpasang di jalan utama dan sejumlah titik di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, termasuk yang tampak di RT 10 Desa Bumi Harapan. Ada warga yang mengaku siap, ada juga yang merasa cemas akan relokasi. Kita tidak melarang, merasa senang kita ini sebenarnya. Yang kita resahkan batasnya ini kan. Iya. Sejauh ini sudah ada sosialisasi nggak Pak? Belum ada. Walaupun misal harus direlokasi seperti apa Pak? Kita tidak mau. Kalau kami sih sebagai warga di sini mendukung pembangunan IKN. Tapi karena kami sudah betah di sini ya, ibaratnya jikalau ada pembangunan tetap IKN tetap kami mendukung. Sementara Kepala Desa Bumi Harapan menyampaikan sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang perwakilan tokoh masyarakat, hanya saja hingga kini belum sampai pembahasan nominal kompensasi. Dan kita laksanakan sosialisasi itu di kecamatan. Pagi kita laksanakan sosialisasi di kecamatan, selebihnya malam langsung kita sosialisasi ke masyarakat di wilayah desa kita, Desa Bumi Harapan. Kita laksanakan sosialisasi. Ya mohon maaf, memang pada saat itu tidak seluruh masyarakat yang masuk di KIPP kita ajak sosialisasi, tapi perwakilan daripada tokoh masyarakat kita ajak sosialisasi. Terkait apa? Terkait pemasangan patok KIPP, batas-batas KIPP yang masuk di wilayah KIPP itu sudah kita adakan sosialisasi. Selain di Desa Bumi Harapan, juga ada sedikit wilayah di Kelurahan Pemaluan yang masuk KIPP IKN. Sebelumnya 200.000 pekerja rencananya didatangkan untuk membangun IKN Nusantara. Pembangunan IKN ini juga diharap akan menyerap banyak tenaga kerja lokal Kaltim dan melibatkan pengusaha lokal. Selain itu, sekelumit problematika IKN Nusantara juga masih ada. Tak lupa harapan warga lokal yang tak ingin diabaikan. Tim Liputan, Kompas TV. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini masih dilakukan, sosialisasi pembangunan juga masih digencarkan, terutama bagi warga lokal. Nah, benarkah tidak akan ada warga yang akan dirugikan, terutama bagi warga yang lahannya terdata masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN? Apa solusi dari istana? Kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada tenaga ahli media KSP, ada Mas Wandi Tuturong, dan ada perwakilan generasi muda Kaltim, Mas Viko Januardi, dan pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Mas Agus, Mas Viko, dan juga Mas Wandi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami semuanya. Semoga dalam kondisi sehat juga semuanya. Saya ke Mas Wandi terlebih dahulu. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak sesering tahun lalu begitu membicarakan mengenai IKN. Tapi kita ingin tahu Mas Wandi update-nya bagaimana. Tadi kita menyoroti mengenai sosialisasi khususnya bagi warga lokal. Tapi kita boleh nanti kita ke sana. Saya ingin secara general dulu Mas Wandi, pengerjaan yang sudah bisa dimulai dan juga mungkin di pendanaan awal dan lahan awal ini bagaimana Mas Wandi? Ya, saya kira sudah jelas setelah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, lalu kemudian disusul dengan keluarnya aturan turunannya, ada 6 aturan turunan terdiri dari peraturan pemerintah dan beberapa perpres, termasuk juga peraturan presiden mengenai struktur otorita IKN-nya sendiri, dan juga ada rencana induk, ya, master plan, tata ruang, kawasan strategis nasional. Memang sudah dimungkinkan untuk mulainya pembangunan IKN. Namun kita tahu bahwa mempersiapkan sebuah lembagaan baru itu kan biasanya butuh waktu, ya, mengisi strukturnya dan kemudian sampai dengan turunnya anggaran. Kita belajar karena kantor staf presiden juga mengalami hal yang sama itu di awal tahun 2015. Nah, tetapi Undang-Undang IKN sendiri membolehkan Kementerian Teknis untuk memulai melakukan pembangunan. Di bawah koordinasi oleh Kepala Otorita IKN yang sudah ditunjuk bersama Pak Bambang Susatyono dan Pak Doni Rahayu sebagai wakil
kepalanya, Ya. dan juga sekarang dibantu oleh tim transisi. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang ini sebetulnya yang difokuskan kan ada juga proyek strategis nasional yang sebelumnya sudah ditetapkan dan sangat terkait dengan IKN. Itu Ya. misalnya pembangunan bendungan Sepaku Ya. ya itu sudah dimulai. Juga satu lagi karena IKN ini kan konsepnya Smart Forest City ya. Jadi kawasan hijaunya cukup besar di atas 70%, sehingga penghijauan itu menjadi salah satu yang sangat penting ya. Dan oleh karena itu KLHK sudah memulai ya pembangunan persemaian di Mentawir itu dan sambil. Ya, kalau yang tahap pertama ini walaupun memang luasan IKN kan mencapai 56.000 hektar. Ya, 256.000 hektar. Tahap pertama ini kan sekitar 50-an hektar nih. Nah, yang sudah dimulai di tahap pertama khususnya untuk di KIPP ini apa sebenarnya Mas Andi? Ya, itu yang kita sedang, kalau day to day-nya kan nanti di otorita IKN ya Mas. Okay. Jadi kita masih menunggu itu karena saya tahu ini untuk memastikan mesinnya, otoritanya sendiri berjalan, makanya ada tim transisi. Nah, kami dengan ada tim transisi memang secara operasional day to day KSP kami di KSP tidak terlalu memantau sebagaimana di awal, tetapi dari waktu ke waktu kita akan mengevaluasi. Dan tugas kita kan melakukan akselerasi, membantu akselerasi dan debottlenecking kalau memang dalam operasionalnya day to day-nya mengalami kendala. Nah, itu yang masih kita akan bicarakan dengan tim otoritas. Jadi sebenarnya pematangan dari tim otoritasnya ini sendiri dulu itu sampai saat ini masih mengejar itu gitu ya Mas Andi ya? Ya, karena memang lembaga baru kan bukan cuma di pemerintahan saya kira kan, untuk sebuah mesin berputar itu kan dia membutuhkan di setting awal, mengisi berbagai struktur yang sudah ditentukan, lalu mulai bekerja, membangun juga aturan-aturan internalnya, tata kelola supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, saya ke Mas Agus. Mas Agus, kalau tadi yang dikatakan Mas Wandi, kita paham sih sebenarnya bahwa membangun sebuah otoritas baru ini bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang bisa dilakukan dengan instan. Tapi di sisi lain yang kita juga sama-sama paham adalah waktu yang tersedia ini sangat-sangat sedikit gitu. Dan malah kita nggak paham bagaimana cara mengejarnya kalau Presiden sudah mau berkantor tahun 2024. Nah, catatan dari pengembangan IKN ini kalau dari sisi Mas Agus bagaimana Mas Agus? Begini, ini memang barang baru terus di speed it up gitu ya. Biasanya kalau diburu-buru gini pasti keteteran. Kita ambil banyak contoh di proyek-proyek infrastruktur. Nah, saya juga sudah ke sana 3 kali, terakhir yang lalu 3 minggu yang lalu itu ya ada sedikit persiapan-persiapan. Nah, yang saya akan tekankan di sini adalah soal antropologinya, yaitu sosial antropologi. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar atau membaca detail antropologi studinya. Nah, kenapa itu? Karena itu berhubungan dengan manusia secara sosial. Yang tadi dikatakan bahwa banyak yang masih ada yang menolak dan sebagainya. Karena disitulah sebetulnya awal dari kita akan start proyek ini akan berjalan baik atau tidak. Jadi kendala terbesar pun kemungkinan dari situ begitu ya, yang akan makan waktu, prosesnya panjang. Ya, kalau soal teknis itu biasa sipil, hidrologi dan sebagainya itu sudah bisa berjalan. Tetapi studi sosial antropologi ini sampai hari ini, saya sudah sempat mengumpulkan kawan-kawan antropolog dari UI, dari UNPAD, kita berwebinar. Ada sepotong-sepotong kecil studi, tetapi tidak secara keseluruhan. Ini yang saya khawatirkan terus terang, ke depannya nanti bisa sangat, karena di situ ini, selain suku-suku asli, ada suku pendatang dari transmigran. Nanti akan tambah ASN dan sebagainya dengan latar budaya yang berbeda-beda. Soal tanah sudah mulai ada gesekan. Karena suku asli itu tidak mempunyai surat menyurat. Jadi hanya itu tanah saya di situ, hak adat dan sebagainya. Ada pelebaran jalan tol menuju Balikpapan itu juga akan menyentuh banyak lahan. Nah, di sini menurut saya studi antropolog ini emergency harus segera muncul supaya kawan-kawan lain yang mengerjakan termasuk otorita, termasuk Kementerian PUPR, Bappenas, dan kawan-kawan di tempat lain itu bisa menggunakan guidance itu. Karena kalau tidak nanti kita
membereskannya akan jauh lebih sulit dan bisa menghambat pembangunan Ya. fisiknya. Nah ini saya yakin Mas Agus juga berbicara dari pengalaman dan mungkin sudah melihat juga kasus serupa ya saat membicarakan membebaskan lahan dan lain-lain, khususnya kalau untuk bertemu dengan kondisi khusus seperti tadi Mas Agus ceritakan bahwa tidak semuanya sesederhana ada surat atau tidak begitu. Masyarakat di sana, masyarakat adat dan sudah sekian lama tinggal di sana pasti akan mengklaim tentu saja itu tanah mereka begitu. Nah kalau saya tadi bilang 2 tahun itu kan berkantor Mas Agus. Pembangunannya mungkin akan memotong lagi waktu 1,5 tahun. Jadi praktis kita hanya punya untuk menyelesaikan yang tadi Mas Agus katakan, mungkin sekitar 6 bulan atau 8 bulan lah katakan ke depan gitu. Secara pengalaman Mas Agus, tidakkah ini waktu yang sangat-sangat singkat untuk bisa menyelesaikan semua yang tadi Mas Agus katakan? Ya betul, saya sudah ingatkan jauh sebelum ini, mungkin 2-3 tahun yang lalu ketika isu ini muncul. Karena yang paling berbahaya, paling kritikal itu adalah isu sosial. Makanya saya minta, waktu itu saya sudah sempat bicara dengan Pak Menteri PUPR juga, tolong libatkan kawan-kawan antropolog yang memang hidupnya ada di hutan, hidupnya untuk masyarakat, supaya kita bisa mengidentifikasi awal, sehingga nanti otorita itu punya langkah-langkah yang pas. Nanti mungkin siapa tadi yang dari masyarakat daerah sana pasti akan bisa menceritakan. Saya sudah 3 kali ke sana, itu juga titik nolnya kan berpindah itu dari awalnya di menara untuk pengawasan kebakaran pindah ke titik nol yang sekarang. Nah, jadi hal-hal ini juga sudah akan banyak memotong bentang alam di sana karena kontur tanahnya. Itu juga berpengaruh terhadap kehidupan tadi bibit pohon itu banyak sekali dan sampai hari ini kan belum dimulai. Yang saya lihat kemarin di sana itu ya asal bibit saja, tapi bukan bibit yang disemai khusus untuk hutan kota itu. Oke. Saya langsung ke Mas Viko kalau begitu. Mas Viko, dari masyarakat sendiri, tadi kita mendengar bahwa sebenarnya mendukung gitu, masyarakat senang IKN akan dibangun di daerah mereka, tapi di balik dukungan mereka ada kekhawatiran juga gimana nih penyelesaiannya khususnya untuk masyarakat yang memang terdampak langsung, yang tanahnya berada di area yang sudah dipatok untuk IKN dan saat ini mungkin untuk KIPP-nya dulu gitu. Apa sebenarnya, mungkin Anda bisa menggambarkan Mas Viko, apa yang saat ini ada di benak masyarakat lokal di sana, apa perasaan yang sedang mereka miliki, mengingat tadi banyak yang mengatakan belum terinfo dengan baik, belum tersosialisasi kepada mereka. Iya, terima kasih. Jadi secara umum kita masyarakat Kaltim menyambut IKN, bahwa IKN akan memberikan pemerataan pembangunan ke Kaltim penyangga dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim selain di IKN itu sendiri. Nah, ada hal yang ingin kami tekankan yaitu memang sosialisasi ini harus ditingkatkan. Sebagai contoh misal begini, selama ini kita mengakses informasi IKN itu di Instagram IKN atau website yang dibuat oleh otorita IKN. Tetapi kalau kita lihat konten dari Instagram IKN itu, informasi-informasi pun masih terbatas dan jarang. Nah, kemudian kalau kita melihat sekretariat atau kantor otorita IKN, di mana tempatnya? Di Jakarta, tetapi untuk di Balikpapan di mana? Kemarin kami misal dari beberapa ormas ingin menyampaikan aspirasi ke otorita IKN, dalam hal ini kepala dan wakil kepala otorita IKN, bingung harus kemana. Sehingga kami menyampaikan kepada Pak Ketua DPRD, Pak Gubernur, dan anggota DPR RI. Karena DPR RI ini yang mengawasi IKN sekarang kan, otorita. Selain itu tentang masyarakat lokal. Saya kira masyarakat lokal welcome dengan IKN dan pembangunan IKN di tahapan-tahapannya itu, apalagi Bapak Presiden tadi kemarin sudah menjamin bahwa warga lokal tidak akan ditinggalkan. Saya kira ini clear. Tinggal catatan kami selanjutnya adalah struktur otorita ini kapan dibentuk? Pengisian deputi, pengisian direktur-direktur di dalam otorita IKN. Karena kalau kita lihat lebih lama pengisian deputinya daripada penyusunan undang-undangnya. Nah, jangan sampai masyarakat punya opini. Jadi kami berharap pengisian struktur otorita dipercepat, pembangunannya segera dilaksanakan, dan antar kementerian. Ini mohon Pak Wandi, lintas kementerian ini mungkin hasil-hasil rapat dari lintas kementerian itu dapat disampaikan otorita IKN kepada publik secara berkala. Secara berkala, saya kira itu.
Jadi masyarakat minta dilibatkan walaupun hanya sekedar diinformasikan begitu ya, sejauh apa pembangunannya, sejauh apa perencanaannya, dan terus diupdate berkala. Ini yang ingin diketahui oleh masyarakat. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Nanti saya minta tanggapan dari Pak Wandi juga, mengingat KSP ini juga menyatakan akan mengawal mengenai pembebasan lahan untuk IKN ini. Nah, tadi sejumlah masalah sudah digambarkan. Bagaimana mungkin solusi yang bisa ditawarkan atau sudah direncanakan, kita akan bahas usai jeda berikut ini.